Kata para sahabat, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Orang ini masuk Islam, taubat dari kekufurannya, belum sempat sholat, belum sempat segala macam, masuk surga. Nah, gitu ya. Dalam sebuah riwayat atau beberapa riwayat yang disebutkan. Yang satu malaikat rahmat atau kasih sayang, yang biasa mencabut ruhnya orang-orang beriman. Ada sebuah riwayat Bukhari begini Bapak Ibu sekalian. Disebutkan bahwasanya kata Nabi SAW, ada orang telah membunuh 99 jiwa. Dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Lalu dia bilang, saya sudah membunuh 99 jiwa. Kira-kira masih diterima nggak tobat saya? Kata orang abid ini, dia suka ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Dia mengatakan, bagaimana bisa Allah mengampuni kamu? 99 orang kamu sudah bunuh. Kata Nabi SAW, karena orang ini sudah kecewa, dibunuh orang itu. Digenapkan 100. Lalu kemudian dia jalan, dia cari, dia ketemu sama seorang alim. Orang yang faham agama. Lalu dia tanya, saya sudah membunuh 100 jiwa. Kira-kira masih Allah terima tobat saya enggak? Kata orang alim tersebut, tentu saja. Allah menerima tobat siapa saja. Tentu kita insya Allah tidak akan membunuh 100 jiwa. Ini contoh orang ini sudah melakukan pelanggaran sangat besar. 100 orang sudah dibunuh. Lalu orang alim mengatakan tentu saja Allah akan menerima taubatmu. Lalu kata orang alim tersebut, pergilah kamu ke negeri sana, ditunjuk satu negeri, tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan negeri apa. Karena di sana banyak orang-orang soleh. Kamu pergi ke komunitas sana, supaya taubatmu sempurna. Ini baru rencana mau ke sana. Belum sempat tiba di sana nanti ceritanya ya. Dan kata orang alim ini, dan jangan kembali ke negerimu, komunitasmu yang awal. Karena itu semuanya ahli maksiat. Maka orang ini bertekad, dia mau ikutin sarannya si alim, dia jalan. Di tengah jalan Bapak Ibu sekalian meninggal dunia. Ajalnya datang. Waktu itu kata Nabi SAW, Allah mengutus 2 malaikat. Satu malaikat pencabut ruh, khusus untuk orang-orang yang jahat. Ya. Ini malaikat penyiksa, biasanya membawa kain kafan dari neraka gitu ya. Dalam sebuah riwayat atau beberapa riwayat yang disebutkan. Yang satu malaikat rahmat atau kasih sayang, yang biasa mencabut ruhnya orang-orang beriman. Lalu kemudian malaikat ini keduanya ini kata Nabi SAW bertikai, mereka berselisih pendapat. Bukan bertikai, berselisih pendapat ya. Yang satu mau cabut ruhnya, yang satu juga mau cabut ruhnya. Di tengah-tengah mereka bertikai atau berselisih pendapat kira-kira siapa yang cabut ruhnya. Yang malaikat penyiksa mengatakan orang ini belum taubat. Orang ini baru mau taubat. Dia berazam dalam dirinya bertekad mau taubat. Tapi belum sampai ke lokasi yang dia mau ibadah. Malaikat kasih sayang mengatakan dia sudah niat. Dia sudah bertekad. Walaupun belum sampai ke lokasi, belum banyak melakukan amal soleh. Dia sudah niat mau bertaubat. Maka di tengah-tengah itu kata Nabi SAW, Allah utus malaikat lain yang ketiga menengahi mereka. Kata malaikat yang ketiga, ukur jarak telapak kakinya, jejak kakinya orang ini. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia mau tobat, yang ambil dia malaikat kasih sayang. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia buat maksiat, maka malaikat penyiksa yang akan mengambilnya. Kata Nabi SAW, Allah mendekatkan jarak tempat yang dia mau pergi, yang dia mau taubat itu, 1 jengkal, dan berarti dia lebih jauh dari tempat yang dia maksiat 1 jengkal. Karena itu malaikat rahmah mengambilnya. Allah subhanahu wa ta'ala dari riwayat ini menerima taubat orang tersebut walaupun belum beramal sama sekali. Walaupun belum beramal. Di perang Khaybar, Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang lain. Ada seorang Arab Badui. Dia menyaksikan peperangan kaum muslimin. Dia menyaksikan peperangan kaum muslimin. Dia terkagum-kagum melihat umat Islam pada saat itu bersama dengan Nabi SAW, para sahabat. Mereka kalau malam hari mengaji, sholat, mereka saling membantu. Yang ini masak, yang ini mengobati orang sakit. Mereka membaca Al-Quran. Dan Al-Quran dalam bahasa Arab. Si Arab Badui ini faham apa yang dibaca. Dia kok tertarik banget dengan agama ini. Dia datang ke beberapa sahabat sambil mengatakan, agama apa kalian ini? Dijelaskan, kami adalah muslim, kami beriman kepada Allah. Allah itu pencipta alam semesta ini. Ada diutus kepada kami seorang rasul bernama Muhammad. Itu ada di depan orangnya. Ada turun kitab namanya Al-Quran. Diajarkan untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dilarang berdusta, dilarang ini, dilarang itu. Tertarik, dia bilang saya mau masuk agama kalian. Kata para sahabat, pergi aja langsung ke Nabi. Datanglah dia, syahadat di hadapan Nabi. Dia masuk Islam. Waktu itu kebetulan Nabi Muhammad SAW lagi membagi-bagi harta rampasan perang.
Karena dari 9 benteng Yahudi di Khaybar, itu pada saat itu kebetulan benteng pertama, seingat saya namanya benteng Naim, itu berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi lagi bagi-bagi harta rampasan perang, Bapak Ibu sekalian. Waktu orang ini masuk Islam, kata Nabi SAW kepada sahabat yang sedang membagi-bagi harta rampasan perang, beri juga bagian orang ini. Karena dia masuk Islam bertepatan pembagian harta rampasan perang. Sahabat yang baru masuk Islam ini mengatakan begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam karena saya berharap mendapatkan apa yang sahabat-sahabat Anda inginkan. Mereka keluar dari Madinah, mereka cerita kepada saya, datang ke Khaybar supaya mereka terbunuh oleh orang-orang Yahudi, mati syahid, mereka masuk surga. Saya berharap itu. Saya tidak mau harta ini. Saya berharap, nah ini bahasa dia, sebelum saya sampaikan, ada sebab kenapa dia ucapkan ini ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka takut menghadapi muslimin, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sekarang pun berita-berita di Palestina itu mereka kebanyakan ya kasusnya membombardir muslim, tapi untuk bertemu langsung dengan muslimin itu mereka tidak berani umumnya. Dari dulu di zaman Nabi SAW gitu. Jadi mereka lakukan, mereka suka melempar anak panah yang sangat banyak dari dalam benteng mereka. Pada saat umat Islam sudah terdesak dengan anak panah itu, mereka buka pintu gerbang, mereka nyerang tiba-tiba lalu mereka kembali lagi. Begitu aja cara perangnya. Harapannya umat Islam tidak berhasil merebut benteng mereka. Nah orang ini sempat melihat dan dia mengatakan begini, ya Rasulullah, saya berharap anak-anak panah Yahudi yang banyak dilempar dari benteng mereka itu kena di sini. Dia tunjuk dadanya sebelah kiri, tembus di sini. Dia tunjuk di belakang agar saya mati syahid masuk surga. Nabi SAW cuma bilang, Allah akan kasih kamu kalau kamu jujur. Sebab itu terjadilah penyerangan benteng yang kedua. Mulai orang Yahudi pakai strategi yang sama, lempar anak panah. Subhanallah, orang yang pertama kena anak panah Yahudi, orang yang tadi baru masuk Islam. Dan kena di titik yang dia tunjuk. Pada saat jenazah Nabi SAW lihat, Nabi bilang, bukankah orang ini yang tadi baru masuk Islam? Kata dia, benar ya Rasulullah. Kata Nabi, kata para sahabat, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Orang ini masuk Islam, taubat dari kekufurannya, belum sempat sholat, belum sempat segala macam, terus masuk surga. Begitu luar biasanya taubat itu. Ada beberapa ulama di Saudi, betul-betul di saat musim haji mereka tuh sangat gembira, mengungkapkan di khutbah Arafah mereka, mengungkapkan di khutbah mereka di Mina. Itu pada saat melihat muslimin datang dari seluruh penjuru dunia, ada yang sudah sangat beruban, sudah sangat tua pergi haji. Lalu kata mereka apa? Salah satunya cuplikan yang pernah saya dengarkan dari para ulama di ceramah mereka. Sungguh benar-benar Allah Azza wa Jal memilih orang-orang ini untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Di saat mereka sudah beruban, di saat mereka sudah tua, Allah gerakkan hati mereka dan kaki mereka ya untuk mengeluarkan harta, untuk melangkahkan kaki menuju pergi haji. Yang haji itu akan membersihkan dosa sebagaimana baru lahir dari ibu sendiri, dari rahim ibu. Begitu dalam hadis sahih. Dan juga haji yang mabrur, yang niat, ikhlas, dan memang mengikuti tata cara haji yang benar, rukun-rukun dan syaratnya, maka tidak ada balasan kecuali surga. Seakan-akan Allah datangkan mereka di musim haji untuk memberikan mereka itu. Agar mereka dibersihkan dosanya, mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah ini semua konsep yang luar biasa. Tentu lebih dahsyat Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang itu tidak punya dosa dan dia terus tetap memperbaharui taubatnya. Karena di hari kiamat nanti, orang yang memiliki banyak amal soleh, bahkan memiliki sedikit dosa atau mungkin tidak ada dosanya karena sering bertobat, ini akan banyak bisa menolong orang lain. Biasa dikenal dengan syafaat. Ya, kalau tadi kita berikan gambaran tentang orang yang buat dosa, lalu kalau dia diberikan kesempatan tobat di akhir hidupnya, atau diberikan kesempatan tobat di masa hidupnya, walaupun tidak tua atau belum tua, berarti itu Allah inginkan kebaikan buat dia. Jadi kalau ada orang, dia selalu tutup. Ini pendapatan haram dia nggak mau, ini yang haram nggak mau, ini pergaulan haram dia tidak mau. Pokoknya dia tutup diri, dia jaga diri sampai dia meninggal dunia. Dia sibuk dengan amal saleh. Orang seperti ini, sementara dia juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, diantaranya selalu beristighfar dan bertobat tiap hari kepada Allah. Karena kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih tidak harus kalau kita punya dosa. Kita bisa jadikan itu sebagai zikir atau wirid kita harian. Ya. Seperti habis sholat kita baca istighfar 3 kali, misalnya kita membaca istighfar dalam sehari 170 sampai 100 kali seperti sunnah Nabi SAW. Ini akan menambah
tambahan amal soleh kita, karena dia tidak digunakan untuk membersihkan dosa gitu ya. Dia akan menjadi tambahan amal. Nah ini hari kiamat, misal ini contoh angka ini cuma sebagai contoh. Bapak Ibu punya 10.000 pahala dan Bapak Ibu cuma punya 1.000 dosa misalnya contoh. Angka ini cuma contoh. Tolong jangan dipegangi tapi sebagai contoh. Selisih antara amal soleh Bapak Ibu dengan dosanya 9.000. 9.000 ini nilainya bisa Bapak Ibu gunakan memberikan syafaat pada orang. Bukan dibagi-bagi, tapi nilainya bisa. Misalnya ibunya Bapak atau ibunya Ibu butuh 1.000 untuk masuk ke surga. Anda bilang, ya Allah saya kasih aja ibu saya 1.000 nilainya. Bukan diambil kita punya 1.000 dikasih ke dia. Tapi Allah berikan syafaat itu pertolongan tanpa mengurangi hak kita. Tetapi hanya nilainya saja Allah bantu dia. Ayah kita butuh 1.000 kita bantu. Kakek kita butuh 1.000 kita bantu. Kita masih punya kesempatan sampai 9.000. Artinya kalau masing-masing orang yang kita bantu butuh 1.000, kita bisa bantu 9 orang misal. Kata Nabi SAW tentunya ada orang dari umatku yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat lebih banyak daripada jumlah suku Mudhar. Suku Mudhar itu Bapak Ibu sekalian suku Arab yang paling banyak jumlah warganya gitu ya. Kenapa? Karena banyaknya amal solehnya sedikitnya dosanya. Karena orang-orang seperti ini sibuk selama hidupnya dengan ketaatan-ketaatan dan selalu menjauhi dosa-dosa. Kalau kita lirik kisah para sahabat, para tabi'in, mereka luar biasa. Setiap hari itu mereka mengontrol sekali dirinya. Bagaimana dalam ketaatan-ketaatan mereka selalu patuh kepada Allah. Dinukil Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu dikatakan, diceritakan oleh murid-muridnya dan orang di sekitar rumahnya, kami menyaksikan Sa'id bin Musayyib 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Jadi imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar di masjid 40 tahun. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan dia berkata tentang dirinya, saya tidak pernah selama 40 tahun melihat selain punggungnya imam. Imam depan dia di belakangnya. Saking luar biasa menjaga ibadah tersebut. Begitu juga dengan dia menjaga yang lainnya. Sesuatu yang haram, pendapatan haram, segala macam. Bahkan kadang-kadang hadiah saja dari para raja ditolak sama mereka. Diambil, disedekahin atau dikembalikan. Karena khawatir malah jadi fitnah atau syubhat buat dia.